Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemberdayaan UMKM serta kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas merupakan kunci menuju kawasan Asia Pasifik tangguh, adil, dan berkelanjutan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri konferensi tingkat tinggi kerjasama ekonomi Asia Pasifik KTT APEC 2025 yang diselenggarakan di Hwapeng International Convention Center, Gyeongju, Republik Korea pada Jumat 31 Oktober waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menegaskan komitmen Indonesia untuk terus berperan aktif dalam mendorong kerjasama ekonomi kawasan Asia Pasifik yang inklusif dan berkelanjutan. Prabowo menyampaikan kolaborasi pemerintah dan swasta harus berorientasi pada ekonomi yang berpusat pada rakyat. Selain itu, ia juga mendorong kerjasama multilateral dalam menghadapi kejahatan lintas batas. Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius dari penyelundupan, pencucian uang, perdagangan manusia, dan narkotika yang menurutnya dapat merusak stabilitas ekonomi kawasan jika tidak ditangani bersama. APEC must ensure that the benefits of trade and investment reach everyone so that no economy is left behind. Our public-private collaboration needs to be oriented towards the people-centered cooperation and economy. We must cooperate multilaterally. We cannot overcome these dangers alone. Smuggling, fraud, money laundering, people trafficking, and drugs is a real and present danger for the future of the economies of our countries. Konferensi ini menjadi wadah penting bagi Indonesia untuk memperkuat peran dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Pemirsa, puluhan siswa SD di Nias Utara, Sumatera Utara dilarikan ke puskesmas karena mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makan bergizi gratis. Penyediaan makanan bergizi gratis dihentikan untuk operasinya sementara. Inilah cuplikan video beredar di media sosial memperlihatkan puluhan siswa sekolah dasar di Kecamatan Sawo, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara dievakuasi dari ruang kelas ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan perawatan di puskesmas diduga keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Sesak napas, sesak napas. Dalam cuplikan tersebut, terdengar rintihan tangisan dari para siswa menahan kesakitan, mual, dan muntah usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Bukan kali pertama terjadi di sana, namun beberapa waktu belakangan kejadian serupa kerap dikeluhkan dugaan keracunan akibat MBG ini, sehingga berpotensi jadi momok mengkhawatirkan dari orang tua siswa. Setelah mendapatkan perawatan intensif di Puskesmas Sawo, para siswa yang awalnya mual dan muntah berangsur membaik dan semuanya juga telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Saat ini siswa yang 25 orang yang dirawat di Puskesmas Sawo sudah kembali ke rumah masing-masing, dan satu orang lagi dapat info tadi sama kepala SPG-nya bahwasanya sudah pulih kembali. Usai video viral di media sosial, Yayasan Erias Jati penyedia makan bergizi gratis telah dihentikan beroperasi hingga batas waktu yang belum ditentukan. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jaya Lase, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk tim koordinasi penyelenggaraan program MBG. Tim ini akan mengawal jalannya program MBG agar tepat sasaran dan zero error. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis terus menjadi sorotan. Pemerintah terus memperbaiki program unggulan Presiden Prabowo ini. Evaluasi pun terus dilakukan setiap minggunya. Presiden Prabowo inginkan program MBG Zero Error atau tanpa kesalahan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2025. Dalam Kepres ini, diatur pembentukan tim koordinasi penyelenggaraan MBG. Ratas pun digelar untuk memastikan program MBG berjalan lancar. Untuk tim koordinasinya sudah keluar hari ini, jadi itu sudah wilayahnya Pak Menko Pangan. Saya sebagai Kepala Badan Gizi bertugas untuk menyelenggarakan program makan bergizi gratis, sementara untuk koordinasi terkait dengan rantai pasok,
kemudian pengawasan, monitoring, keterlibatan instansi lain, kementerian lain, lembaga lain, itu di bawah koordinasi Menko Pangan. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menjadi Wakil Ketua 1. Sementara Wakil Ketua 2 diisi oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Esdeyang ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Harian. Selain jajaran pimpinan, anggota tim koordinasi MBG diisi oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Mensesnek Prasetyo Hadi, hingga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berada dalam susunan anggota tim ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke tempat penimbunan pakaian di Cikarang, Jawa Barat. Dalam sidak ini, pemirsa, Purbaya memastikan pengawasan terhadap rokok ilegal dan pakaian impor berjalan efektif. Purbaya pun memeriksa langsung kontainer berisi pakaian bekas yang berhasil diamankan petugas Bea dan Cukai. Dari hasil sidak kali ini, pemirsa, tidak hanya pakaian bekas, namun juga ditemukan pakaian baru koleksi lama dan dari luar negeri. Kita ke informasi lain, pemirsa. DPRD Pati memutuskan Bupati Pati Sudewo tidak dimakzulkan. Keputusan tersebut diambil setelah 6 fraksi di DPRD Pati menyatakan sikap untuk Bupati Sudewo memperbaiki kinerja memimpin Pati. Rapat paripurna terkait pemakzulan Bupati Sudewo akhirnya menemui babak akhir. Setelah kurang lebih menggelar rapat selama 4 jam, DPRD Pati menyatakan Bupati Sudewo tidak dimakzulkan. Bupati Sudewo juga diwajibkan memperbaiki kinerja ke depannya untuk Kabupaten Pati. Keputusan ini dinyatakan sah karena sebanyak 6 fraksi di DPRD Pati meminta Bupati memperbaiki kinerja. Sedangkan 1 fraksi menginginkan Sudewo diberhentikan. Sebanyak 36 anggota DPRD tidak setuju jika Bupati diberhentikan, mengingat masih banyak tugas yang harus dilakukan, sedangkan 13 orang lainnya menginginkan pemakzulan terjadi. Keputusan DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna menyatakan pendapat adalah tidak ada berupa keputusan rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati. Secara konstitusional dan peraturan perundang-undangan, keputusan yang diambil dalam rapat paripurna sah dan mutlak. Ketua DPRD Pati meminta semua pihak bisa menerima apa yang menjadi keputusan saat rapat paripurna. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, kawasan Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi penonton konser grup musik Blackpink. Penggemar Blackpink yang kerap dipanggil Bling tersebut sudah memadati GBK sejak siang hari. Di hari pertama konser Blackpink World Tour Deadline ini, ribuan Bling telah memadati pintu masuk area Gelora Bung Karno sejak siang hari. Ribuan Bling mengenakan kaos bernuansa hitam dan pink, lengkap dengan aksesori bergaya K-pop, menambah semarak suasana jelang konser. Ribuan penonton yang hadir tidak hanya dari Jakarta, namun juga datang dari berbagai daerah di Indonesia untuk menonton konser Jennie, Jisoo, Lisa, dan Rose. Sementara petugas keamanan bersiaga menjaga di beberapa pintu masuk untuk mengantisipasi membludaknya penonton yang akan masuk ke venue.